Baiklah, perkenalkan saya Rusdiana Pasaribu dengan NIM 0805 1181823017 dari Ilmu Kelautan kelas A angkatan 2018. Nah, pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Praktikum Eksplorasi Sumber Daya Laut yang membahas tentang analisis finansial. Nah, sebelum masuk ke pengolahan data, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang analisis finansial. Analisis finansial. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu analisis finansial. Jadi, analisis finansial itu adalah suatu kegiatan analisis yang digunakan untuk membandingkan antara biaya dan manfaat untuk menentukan apakah suatu bisnis atau usaha menguntungkan selama umur bisnis atau usaha tersebut. Tujuan dan manfaat dari analisis finansial ini yang pertama, mahasiswa mengetahui keuntungan nelayan dalam melakukan analisis finansial. Kemudian yang kedua, mengetahui biaya yang didapat dalam kegiatan penangkapan ikan contohnya. Lalu yang ketiga, mengetahui cara melakukan kegiatan analisis finansial. Selanjutnya, dalam analisis finansial itu terdapat 2 poin penting. Yang pertama itu ada analisis usaha. Dalam analisis usaha terdapat 4 poin penting juga. Untuk yang pertama disebut dengan payback period atau disingkat dengan PP. PP ini digunakan untuk perkiraan waktu pengembalian modal yang ditanamkan dalam usaha. Selanjutnya yang kedua ada ROI atau Return of Investment. ROI ini digunakan untuk mengetahui berapa persen pengambilan keuntungan dari investasi. Selanjutnya, ada yang disebut dengan pendapatan usaha atau disingkat dengan II. II ini digunakan untuk mengetahui seberapa besarnya keuntungan yang didapat dari usaha tersebut. Dan yang terakhir dalam analisis usaha, ada yang disebut dengan imbang penerimaan dan biaya atau yang disingkat dengan R/C. R/C ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak nilai rupiah yang digunakan di dalam usaha tersebut. Jadi selain analisis keempat ini terdapat juga yang disebut dengan analisis kriteria investasi. Analisis kriteria investasi ini merupakan poin penting juga yang terdapat dalam analisis finansial. Untuk yang pertama ada yang disebut dengan NPV atau yang disingkat dengan Net Present Value yang digunakan untuk mengetahui tingkat keuntungan selama umur ekonomis usaha tersebut. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan Net B/C atau yang disebut dengan Net Benefit Cost Ratio. Net B/C ini merupakan perbandingan nilai total dari manfaat bersih yang bersifat positif dengan yang negatif. Jadi keduanya ini merupakan poin penting dalam analisis finansial. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke pengolahan data yang terdapat di dalam Excel. Ini merupakan data keseluruhan dari kelompok 1 yang didapat dari hasil wawancara terhadap beberapa responden yang dilakukan di lapangan. Jadi untuk data yang saya olah di sini saya mendapat responden yang bernama Bapak Wahyudi. Sebelumnya kita masuk dulu. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tabel yang ada di atas ini. Jadi untuk alat tangkap yang digunakan di sini berupa jaring kantong.
Lalu untuk jenis tangkapannya terdapat 2 jenis tangkapan, yaitu ikan teri dan cumi-cumi. Kemudian terdapat yang disebut dengan jumlah tangkapan per bulan. Di sini ada 3 musim paceklik, sedang, dan puncak. Pada musim paceklik, hasil tangkapan ikan teri itu mencapai 80 kg per bulan. Pada musim puncak mencapai 150 kg per bulannya. Selanjutnya pada musim paceklik untuk hasil tangkapan cumi-cumi itu mencapai 50 kg per bulan. Lalu untuk musim puncak itu pada musim sedang itu 70 kg per bulan, dan pada musim puncak 130 kg per bulan. Lalu untuk harga per bulannya dari setiap musim itu berbeda-beda dan juga pada jenis tangkapan yang berbeda. Untuk jenis tangkapan ikan teri, harga per bulannya pada musim paceklik itu 60.000. Untuk sedang 50.000 dan untuk puncak 30.000. Untuk hasil tangkapan cumi-cumi pada musim paceklik itu 80.000 per bulan. Kemudian pada musim sedang itu 70.000 per bulan, dan pada musim puncak 50.000 per bulan. Lalu ada yang disebut dengan total tangkapan per tahunnya. Ada 3 jenis musim juga, tetap puncak, paceklik, sedang, dan puncak. Untuk puncak paceklik itu ada nilai 960. 960 ini didapat dari pada musim tangkapan per bulan pada hasil tangkapan teri ialah 80, jadi dikali 12, maka hasilnya mencapai 960 kg per tahun. Pada musim sedang juga sama, 90 dikali 12 ialah 1080 kg per tahun. Lalu untuk musim puncak itu 1800 didapat dari 1550 dikali 12. Sama halnya dengan total tangkapan pada cumi-cumi, yaitu 50 pada musim paceklik, 50 dikali 12 itu 600 kg per tahun. Lalu untuk jenis tangkapan cumi-cumi pada musim sedang 70 dikali 12 yaitu 840, dan juga pada musim puncak 1560. Lalu ada yang disebut dengan produksi per tahunnya. Produksi per tahunnya ini didapat dari penjumlahan dari total tangkapan per bulan. Per tahun. Jadi 960 ditambah 1080 ditambah 1800, maka hasilnya 3840. Untuk cumi-cumi itu 3000 per tahun. Kemudian pada harga, sini ada kolom harga. Harga ini didapat dari rata-rata pada musim paceklik ini dibagi dengan puncak. Pada harga puncak itu nilainya sekitar 46.660.000 sekian. Untuk cumi-cumi juga sama, hasil penjumlahan dari harga tersebut dapat sekitar 200 sekian. Lalu ada yang disebut dengan pendapatan. Pendapatan ini didapat dari produksi tangkapan per tahun dikali dengan harga dari penjumlahan harga per bulan tadi. Jadi didapat 179.200.
Yang pertama itu satu hari, dalam bulan itu ada 30 hari, dan pada tahun itu ada 360 hari. Selanjutnya di sini ada biaya operasional per bulan. Di sini BBM atau bahan bakar minyak itu mencapai 940.000 per bulannya untuk bahan bakar. Kemudian untuk konsumsi para nelayan itu di sini terdapat 700.000 per bulannya. Sedangkan untuk perawatan kapal atau perawatan jaring-jaring itu mencapai 408.000 per bulan. Jadi totalnya itu tinggal menambahkan dari nilai BBM konsumsi perawatan itu, apabila dijumlahkan itu totalnya sekitar 2.048.000 per bulan. Kemudian di sini ada total biaya per tahun atau operasional per tahun. Nilai 24.576.000 ini didapat dari total biaya total dikali 12 bulan. 12 bulan itu sama dengan 1 tahun. Jadi hasilnya 24.576. Kemudian total pendapatan. Total pendapatan ini didapat dari nilai dari pendapatan ini dibagi dengan pendapatan, maksudnya pendapatan dari kedua jenis hasil tangkap tadi, yaitu pada ikan teri dan cumi-cumi. Jadi apabila dijumlahkan itu pendapatannya itu sekitar 37.920.000 rupiah. Nah, lalu ada yang disebut dengan keuntungan. Keuntungan ini didapat dari total pendapatan dikurang biaya operasional per tahun. Jadi 37.909.200 dikurang 24.576.000. Kemudian di sini ada bulan tidak melaut atau kondisi ketika tidak memungkinkan untuk melakukan penangkapan ikan ke laut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tabel yang ada di bawah ini. Di sini terdapat yang namanya produksi per tahun. Nah, produksi per tahun ini didapat dari ini. Total keseluruhan dari produksi jenis tangkapan teri dan cumi-cumi. Jadi hasilnya itu mencapai 6.840 kg per tahun dari jenis tangkapan teri dan cumi-cumi. Kemudian di sini ada harga maksimum dan minimum. Harga maksimum dan minimum ini didapat dari harga ini, baik dari ketiga ini, paceklik, sedang, dan puncak. Harga maksimum ini adalah harga tertinggi pada bulan tersebut. Jadi dari ke-6 harga ini, harga paling tertinggi itu adalah 80.000. Kemudian harga terkecil itu ya 30.000. Jadi harga maksimum 80.000, harga minimum 30.000. Selanjutnya ada yang disebut dengan pendapatan. Pendapatan ini didapat dari tabel ini. Pendapatan dari produksi per tahun dikali dengan harga per tahun. Jadi jumlah yang didapat itu 379.200. Lalu ada total biaya per tahunnya. Biaya operasional per tahun dapat kita lihat dari sini tadi, yaitu total dari biaya per bulan dikali 12. Hasilnya 245.760.000. Kemudian ada yang disebut dengan total biaya investasi. Total biaya investasi ini adalah biaya pertama kali untuk melakukan investasi. Contohnya dalam pembelian kapal, jaring-jaring, container box, kemudian tali dan sebagainya yang untuk melengkapi
operasional dari penangkapan ikan. Itu diestimasikan sekitar 250 juta. Selanjutnya ada yang disebut dengan total pendapatan. Total pendapatan ini didapat dari sama yang seperti tadi pendapatan ini. Dari hasil pendapatan produksi per tahun dikali dengan harga dari per bulannya yang sudah dikalikan 1 tahun itu mencapai 379.200.000. Lalu ada yang disebut dengan keuntungan atau yang dapat dicari menggunakan rumus P sama dengan TR dikurang TC. Sebelumnya kita harus tahu apa itu TR dan apa itu TC. Jadi TR itu merupakan total pendapatan, sedangkan TC itu merupakan total biaya operasional per tahun. Jadi untuk mencari nilai keuntungan ini, maka nilai total pendapatan dikurang total biaya operasional itu mencapai 62.496.000. Seperti yang kita tahu bahwa apabila TR lebih besar dari TC, maka itu mengalami keuntungan. Apabila TR lebih kecil dari TC, maka akan mengalami kerugian, dan apabila TR sama dengan TC, itu nilainya impas, tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwasannya nilai TR lebih besar daripada nilai TC atau keuntungan lebih besar daripada biaya operasional, maka otomatis Pak Wahyudi mengalami keuntungan. Selanjutnya ada yang disebut dengan revenue cost ratio. Revenue cost ratio ini dapat dicari dengan nilai TR dibagi TC atau nilai keuntungan dibagi dengan nilai operasional tadi. Jadi TR itu sebesar 379 juta dibagi 245 juta. Jadi hasilnya 1,54 sekian. Dan harus kita ketahui apabila TR dibagi TC itu lebih besar daripada 1 itu mengalami keuntungan. Namun apabila TR dibagi TC lebih kecil daripada 1 itu mengalami kerugian, sedangkan apabila TR dibagi TC sama dengan 1 itu impas, tidak mengalami kerugian ataupun tidak mengalami keuntungan. Jadi dari data ini kita dapat melihat bahwasannya TR per TC itu lebih besar daripada 1 dan dapat diketahui Pak Wahyudi mengalami keuntungan. Lalu ada yang disebut dengan payback period. Payback period ini perkiraan waktu pengembalian modal atau investasi yang ditanamkan pada usaha tersebut. Untuk mencari payback period ini, kita dapat menggunakan rumus PP sama dengan investasi dibagi keuntungan dikali 1 tahun. Jadi kita bisa cari PP sama dengan 250 juta dibagi 62.496.000 dikali 1 tahun atau dikali 12 bulan itu mencapai 48,387. Jadi berdasarkan data ini diketahui bahwasannya perkiraan waktu untuk pengembalian modal itu selama 48,387. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan ROI. ROI ini adalah persentase pengembalian investasi dari yang ditanamkan terhadap usaha tersebut. Untuk mengetahui nilai atau rumusnya itu kita dapat mencari nilai ROI dari rumus keuntungan dibagi investasi dikali 100%. Jadi keuntungan itu 62.496.000 dibagi
keuntungan dibagi investasi 62.496.000 dibagi 250 juta dikali 100%, maka didapat 24,8. Nah, dapat kita ketahui bahwasannya persentase pengembalian investasi itu hanya 24,8% agar agar ROI-nya itu atau pengembalian modal itu kembali. Mungkin demikian yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan dari penyampaian saya atau pengolahan data yang saya lakukan, saya mohon maaf.